jadi kita pertemuan ini masuk ke pertemuan kelima. Jadi ini ada beberapa soal yang harus dikerjain di minggu ini. Sebelumnya screen-nya udah kelihatan kan ya? Udah, Kak. Oke, jadi kayak biasa ya, udah disediain namanya Lab 5 Student Sheet, bentuknya RMD. Nanti boleh di-download aja sheet-nya, terus nanti dibuka di RStudio-nya. Kayak biasa ya, jadi file, terus open file aja. Nanti pilih filenya mau yang mana yang dimasukin. Terus kayak biasa ini jangan lupa isi dulu namanya, kelas, NIM, terus ini tanggalnya nanti dilengkapin, sama diganti juga sih ini tahunnya. Terus untuk pengumpulan ini enggak 100 menit, tapi kita open sampai minggu depan. Ngumpulinnya di learning. Terus untuk minggu ini yang kita pelajarin itu ada 2. Ada Z-test sama T-test. Tapi secara umum yang dipelajarin hari ini kurang lebih sama. Jadi kita menghitung uji hipotesa min satu populasi gitu. Jadi kita uji hipotesa untuk satu min populasi. Kayak gitu. Nah, ini bisa pakai Z-test, bisa juga pakai T-test. Nanti untuk caranya kayak gimana akan didemoin juga. Terus di sini ada petunjuk umum kayak biasa. Jadi nanti file RMD-nya di save as, di rename jadi sesuai sama format yang ada. Biar kita juga ngeceknya gampang. Terus di sini ada langsung masuk ke pertanyaannya. Jadi yang pertama itu ada soal pertama di sini uji hipotesa satu min populasi tanpa data mentah. Jadi di sini kita nggak pakai data kayak biasa, nggak read Excel, nggak read CSV. Jadi kita tanpa data mentah sama nanti ada lagi generate data sendiri. Ini kita ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, terus harus dilakuin juga nantinya step-stepnya. Oke. Jadi di sini ada contoh kasus sih. Jadi kita diminta untuk ngelakuin uji hipotesa satu min populasi. Jadi kita dikasih soal di sini. Misalkan ada rata-rata sampel 36 zak semen, minnya segini. Terus si zak semen ini dia mengikuti distribusi Gaussian dengan simpangan bakunya sekian, dan yang lain-lain. Nanti kita tuh diminta uji hipotesa bahwa rata-rata berat populasi zak semen itu 50 kilo. Gitu. Nanti untuk selebihnya gimana cara ngerjainnya nanti aku demoin pakai contoh soal yang lain. Tapi ini kurang lebih ada beberapa step yang harus diikutin. Mulai dari cari nilai kritis, terus kita nanti akan bikin fungsi sendiri namanya transformasi Z. Bikin fungsi, nanti untuk bikin fungsinya juga aku contohin. Terus kita dimintain buat ngebandingin value-nya. Jadi setelah kita bikin fungsinya itu kita masukin nilai, terus nilainya kita bandingin sama nilai kritis. Terus kita nanti akan cari p-value untuk peluang. Nanti selebihnya aku jelasin. Ini kita ke soal-soalnya dulu. Terus ini yang soal kedua, kita uji hipotesis satu min juga sama, tapi dengan data mentah. Bedanya itu, kalau yang di sini kan kita tanpa data mentah nih. Jadi kita cuma dikasih soal yang diketahui segini. Nah, kita ngolahnya nggak pakai datanya itu. Nah, kalau misalkan yang ini, kita pakai data mentah. Ternyata di sini ada read Excel juga. Jadi tetap pakai lab data yang kemarin kita read Excel, tapi ini udah dikasih kodenya, jadi nggak usah diapa-apain, nggak usah diubah. Ini tinggal di run aja. Terus yang pertanyaannya itu yang harus dijawab yang ini. Jadi kita akan uji hipotesa pakai T-test. Gitu. Jadi kurang lebih ada 5 soal di sini. Kita diminta untuk uji hipotesa pakai T-test. Terus uji hipotesanya itu nanti ada soalnya nih. Apakah min-nya itu sama dengan 10.000 atau enggak? Terus uji hipotesanya kayak gimana? Nanti diminta simpulin. Terus komponen objeknya gimana? Nanti juga diminta tampilin. Gitu. Sama minta kesimpulan sih kurang lebih hari ini. Terus untuk cara ngerjainnya, mungkin aku akan demoin pakai data yang lain. Kita masuk ke demonya. Oke, jadi pertama-tama itu kita ngomongin dulu masalah Z-test.
kita bakalan nguji hipotesa satu min, tapi yang pertama itu tanpa data mentah. Jadi kita cuma dikasih tahu soalnya ada apa aja, terus nanti kita diminta bikin tes namanya Z-test. Nah, di sini untuk soalnya, jadi Z-test itu sebenarnya digunain buat apa? Jadi Z-test itu digunain buat kita pengen tahu nih, kita misalkan di sini ada sebuah pabrik nih, produsen air minum. Nah, si produsen ini ngeklaim kalau produknya itu yang dihasilin isinya itu 80 mililiter. Tapi ternyata ada seorang pembeli nih yang nggak percaya. Dia nggak percaya kalau rata-rata air minum yang diproduksi itu 80 mil. Nah, makanya si pembeli ini iseng nih ceritanya ngetes. Dia ngumpulin 40 sampel air minum, terus diukur satu-satu. Setiap sampelnya itu ukurannya berapa. Terus habis itu nilainya ketika udah dapat semua, dia nyari nilai rata-ratanya. Jadi dari 40 sampel yang dikoleksi ini nih, yang diukur, ternyata didapetin nilai rata-ratanya itu adalah 78 mililiter dengan standar deviasinya 2,5. Nah, ini semua udah diketahui. Kita tinggal pakai variabel-variabel yang udah diketahui ini buat ngitung Z-test. Lebih kayak gitu. Sekarang jadi masalah itu kan kita pengen tahu nih, min yang didapat sama si customer yaitu 78, itu secara statistik sebenarnya masih bisa dianggap sama nggak sih sama 80 mil? Kayak gitu. Nah, pertama-tama di sini yang paling penting kita harus tulisin dulu hipotesanya. Hipotesa itu jawaban sementara. Jadi inilah nanti yang mau dites. Jadi kita kalau hipotesa itu kenal sama namanya hipotesis nol sama hipotesis alternatif atau HA. Yang dimasukin ke HA itu adalah yang dituduhin gitu loh. Ini kan dia tadi bilang seorang pembeli percaya bahwa rata-rata ukuran minuman yang dibelinya itu nggak mencapai 80 ml. Berarti kan si pembeli ini yang dituduhin itu adalah air minumnya nggak sampai 80 ml. Berarti kita masukin di HA. HA-nya itu berarti min-nya itu tidak sama dengan 80. Sedangkan hipotesis nolnya itu adalah kebalikannya. Jadi min sama dengan 80. Gitu. Nah, ini hipotesis inilah nanti yang akan diuji. Nanti ada hipotesis yang akan ditolak, ada juga hipotesis yang akan diterima. Nah, hipotesis yang diterima itulah yang jadi jawaban kita. Gitu. Nah, untuk Z-test sendiri ada beberapa tahapan untuk bisa ngetesnya. Yang pertama itu kita harus cari nilai kritis dulu. Gitu. Nilai kritis ini apa sih? Jadi nilai kritis ini merupakan ambang batas maksimal gitu. Jadi kalau misalkan mungkin di teori juga udah sempat dijelasin sama bapaknya. Kalau mungkin udah pernah lihat juga. Jadi misalkan ada satu misalkan terus kan pasti suka kelihatan tuh yang ada grafik kayak gini. Nah, kayak gini misalkan. Nah, nilai kritis itu adalah nilai-nilai ambang batas. Misalkan nilai kritisnya di sini nih. Yang warna ungu ini. Nilai kritis misalkan. Kalau misalkan nanti hasil Z-test kita berada di luar nilai kritis, artinya ada di sini nih. Atau sampai ke sana. Atau di sini. Sampai seterusnya. Itu berarti hipotesis nolnya kita tolak. Jadi kita cuma nerima angka yang ada di rentang sini. Jadi ini nilai kritisnya merupakan batas-batasnya. Kayak gitu. Nah, nilai kritis inilah yang kita mau cari pakai R. Jadi kita nggak usah ngitung manual.
Oke. Terus untuk cari nilai kritis itu kita bisa pakai ini caranya. Jadi kita masukin ke satu variabel namanya alpha misalkan. Terus oh ya kita harus lihat juga di sini. Yang kedua ini kan dia bilang dengan tingkat kepercayaan 95%. Kalau misalkan di sini dibilang tingkat kepercayaan 95%, 95 berarti ini adalah confidence intervalnya. Sedangkan untuk nilai alfanya itu adalah 1 dikurangin si confidence interval. Jadi ini kan kalau 95% kan sama aja kayak 0,95 kan ya. Nah, kita kurangin 1 kurang 0,95. Jadi kan kita dapat 0,05 ya. Nah, inilah yang dipakai untuk nilai kritisnya gitu. Jadi kita masukin alfanya itu 0,05. Terus kita pakai namanya fungsi Q-norm alfa bagi 2. Oke. Kayak gini. Jadi kita tentuin dulu alfanya berapa. Alfanya ini biasanya ada juga soal yang langsung nyebutin alfanya berapa. Cuman ada juga soal yang nyebutinnya tingkat kepercayaan. Kalau yang keluar itu tingkat kepercayaan, berarti ini kalian harus kurangin sama 100%. Gitu. Kalau yang keluar itu alfa, ya udah berarti pakai aja alfanya berapa. Nah, ini pertama kita cari untuk nilai kritis bagian bawah. Jadi batas bawah atau batas yang ada di sebelah kiri. Oke. Karena dia ada di sebelah kiri, kan tadi grafiknya kayak gini ya. Karena dia ada di sebelah kiri, ini kan pasti kalau misalkan distribusinya normal, dia minnya 0. Karena dia ada di sebelah kiri nih, berarti kan otomatis nilai dia minus ya. Makanya di sini nilai batas yang batas bagian bawahnya itu dia minus 1,95 atau 1,96 lah. Nah sekarang kita cari yang batas atasnya. Cara cari batas atasnya itu nilai kritis bagian atas. Kita pakai fungsi yang sama, Q-norm. Itu kita pakai 1 minus alfa dibagi 2. Gitu. Oke. Dia akan nemu hasilnya 1,95 atau 1,96 juga di sini. Berarti batas bawah itu minus 1,96, di atasnya itu plus 1,96. Jadi di tengah-tengah inilah nantinya yang akan kita terima. Kalau udah lewat dari batas-batas yang kita tentuin atau nilai kritisnya, berarti nilainya itu udah nggak bisa kita terima lagi. Berarti minnya itu bisa dibilang tidak sama dengan 80 gitu. Kita coba aja ya ke bawah terus. Jadi ini udah tentuin dulu nilai kritisnya. Terus selanjutnya kita langsung bikin fungsi z-test-nya. Untuk hari ini, jadi kita masih diminta untuk bikin fungsi z-test secara manual. Jadi kita bikin fungsi sendiri. Yang misalkan di sini aku mau kasih nama transformasi. Transformasi ini aku bikin function x bar n. Nanti ini isinya apa aku jelasin ya. Aku tulis dulu. N dikali x bar kurang n. Oke. Terus kita return, return. Jadi fungsi z-test mungkin di teori juga udah sempat disinggung sedikit pasti tentang rumus dari z-test. Rumus dari z-test itu adalah akar dari n ini jumlah data, dikali x bar. X bar ini artinya min-nya. Terus ini mu, min untuk populasinya. Terus di sini ada sigma atau sebenarnya di sini adalah standar deviasi. Jadi mungkin ini udah sempat disinggung juga kali di teori ya. Ini kita implementasiin ke dalam program kayak gini.
Jadi kita bikin fungsi namanya transformasi, kita masukin fungsinya, parameter atau variabel yang diperluin itu ada X bar, ada mu, ada sigma, sama n. Ini semua nanti dipakai dengan rumus kayak gini. Ini rumus dari z-test-nya sendiri. Jadi kita cuma translate doang ke dalam bahasa R. Oke, kita coba run ya. Oke, udah ya. Oke, kita return Z. Terus udah selesai kita bikin fungsi z-test-nya, sekarang kita panggil si z-test-nya. Z-test-nya kita panggil, tapi sebelum itu kita harus inisialisasi beberapa variabel dulu, karena ini kan perlu beberapa nilai nih. Ada X bar-nya, ada mu-nya, ada sigma-nya, ada n-nya. Kita bikin inisialisasi dulu, jadi min sampel sama dengan 78. Nah, min sampel ini adalah penelitian sederhana yang dilakuin sama si pembeli ini. Kan si pembeli tadi ngumpulin 40 sampel, terus diukur nilai rata-ratanya berapa, yaitu 78. Nah, inilah yang dijadikan sebagai min sampel. Jadi kita ngambil sampel, terus minnya berapa. Berarti min sampel 78. Terus juga ada min populasi. Min populasi ini merupakan min yang diklaim itu loh. Jadi kan pada saat awal-awal kan si pabrik ini bilang kalau keseluruhannya itu punya isi 80 mil. Berarti udah kita taruh aja 80 mil. Kita taruh 80-nya aja. Satuannya nggak usah diikutin ya. Terus simpangan baku populasi. Ini simpangan bakunya yang tadi tuh 2,5 ya. Jadi kita masukin aja simpangan bakunya. Simpangan bakunya 2,5. Terus ada ukuran sampel. Ukuran sampel itu adalah tadi nih si pembelinya ukur berapa banyak itu 40 sampel. Berarti kita tulis aja 40. Terus kita run semua. Oke. Terus selanjutnya kita masukin fungsi Z-nya. Kita panggil fungsi transformasi tadi. Transformasi. Oke. Terus sekarang X bar-nya itu sama dengan min sampel. Terus M-nya itu adalah min populasi. Terus ada apa lagi tadi, sigma ya. Sigma sama dengan sigma ini simpangan baku. Terus ada lagi N. N ini ukuran sampel. Oke, kita coba. Oh, ini dulu. Transformasi. Typo. Oke. Dia akan muncul segini angkanya. Kita coba run ulang ya. Oke. Dia muncul nilai Z-nya, terus habis itu kita tentuin sekarang. Apakah nilai Z-test ini masuk ke dalam rentang nilai kritis? Halo? Halo? Kedengaran nggak suaraku? Iya. Itu min sampelnya typo nggak sih? Mana ya? Ini ya. Oke, thank you. Kita coba lagi. Oke, jadi dia akan dapat, ya benar ya. Jadi ada yang typo lagi nggak? Bentar. Sampel. Oke, ya. Ulang. Dia akan muncul berarti minus 5, sekian 5,06. Nah, kalau misalkan kita lihat tadi kan nilai kritisnya itu, kita run lagi nilai kritisnya itu kan cuman dari minus 1 sampai 1 sekian kan. Sedangkan setelah kita coba si Z-testnya dia ada di luar jangkauan. Sekarang ini kita tentuin pakai program gimana buat melihat apakah si Z-testnya ini masih masuk ke dalam rentang nilai kritis atau enggak. Kita bisa pakai rumus APS. Ini Z-nya. Ini Z artinya nilai dari sini ya, nilai hasil Z-testnya.
terus habis kita lihat key norm, alpha. Oke. Nah, setelah dibandingin ternyata dia nilainya false. Artinya si hasil dari z-test ini udah di luar rentang dari nilai kritisnya. Gitu. Nah, kalau kayak gini berarti kita bisa nolak hipotesis 0. Kita nolak hipotesis 0 berarti kita nerima hipotesis alternatif. Gitu. Jadi min-nya itu tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 80. Karena yang kita ambil adalah hipotesis alternatifnya. Gitu. Jadi ini coba aku tulis. Tidak masuk ke dalam rentang nilai kritis, maka 0 ditolak. Berarti kita punya cukup bukti kalau min-nya itu tidak sama dengan 80. Gitu. Jadi yang kita terima adalah hipotesis alternatifnya. Gitu. Jadi secara umum nih, kalau misalkan ditanya, jadi si pabrik ini sebenarnya nyiptain produk tuh 80 mil atau enggak sih? Dengan evidence yang ini. Ternyata 78 ini nih secara statistik nggak bisa disamain dengan 80. Maka dari itu bisa dibilang bahwa si produsen ini sebenarnya nggak nyiptain 80 mil kayak gitu. Terus di sini ada lagi kita nyari kemungkinan untuk dapetin sampel yang sama. Karena ini kan tadi dia 40 sampel nih. 40 sampel air minum dicari secara acak. Kita sekarang cari nih p-value kemungkinan untuk dapetin sampel yang sama. Kita bisa pakai rumus 2 kali non key-nya itu kita masukin min terus kita butuh minnya itu min populasi, terus simpangan bakunya, standar deviasi atau simpangan bakunya, lalu power tail sama dengan kita closing false. Oke, jadi ini akan dapat kemungkinan untuk dapat sampel yang sama lagi, value-nya tuh segini angkanya. Nah, untuk ini nanti akan kepake juga di lab yang minggu ini. Ini kalau nggak salah ada diminta juga. Oke. Jadi digunakan fungsi p-norm untuk menghitung p-value. P-value ini merupakan peluang mendapatkan sampel seperti ini atau lebih buruk. Gitu. Jadi yang dipakai ini rumusnya kayak gini. Kurang lebih untuk yang z-test kayak gini sih. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kayak nanti kalau misalkan udah ketemu angka, terus udah nyimpulin, jangan lupa ya, dikasih tahu jadinya yang diterima itu yang hipotesis yang mana, yang dites. Nah, sekarang kita coba uji hipotesa 1 min, tapi pakai data mentah. Kita artinya punya datanya nih. Kalau tadi kan sebelumnya semuanya udah ditesin nih, udah ada angka-angkanya, variabelnya udah ada, kita tinggal masuk-masukin doang ke rumus. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita pakai t-test yang pakai data mentah, ada datanya. Misalkan di sini ada suatu perusahaan telekomunikasi nih. Jadi si telekomunikasi ini melakukan estimasi durasi penggunaan telepon per bulan. Jadi user-usernya itu dihitung nih, per bulan pakai telepon tuh berapa menit. Nah, perusahaan ini memperkirakan rata-rata durasi per pelanggan itu 120 menit. Ini perkiraannya, hipotesisnya. Nah, dari sampelnya itu kita ambil di sini 31 sampel. Jadi dia menganalisa 31 customer. Diperoleh min-nya itu X bar, atau ini dilambangin juga sebagai X bar, itu 132,5 menit. Dengan simpangan bakunya itu adalah 18,7 menit.
kurang lebih tipe-tipe soalnya sama ya kayak yang tadi. Cuma bedanya ini ada datasetnya. Nah sekarang yang mau diuji itu ada 3 jenis. Kita pengen tahu nih, sebenarnya salah satu aja juga nggak apa-apa. Cuman ini aku pengen nunjukin gimana caranya untuk conduct tiga-tiganya. Jadi yang pertama ini adalah uji hipotesis bahwa min tagihan bulanan itu sama dengan 120 menit. Terus yang kedua itu adalah uji hipotesa bahwa min tagihan, artinya yang ini nih. Kita mau uji apakah 132 ini secara statistik sama dengan 120 menit. Terus yang kedua, kita mau cari juga apakah 132 ini secara statistik apakah lebih dari 120 menit atau malah kurang dari 120 menit. Kayak gitu. Nah, caranya itu di sini kita ada data dulu. Jadi ini merupakan data yang udah di-generate. Ini data set yang anggaplah ini 31 populasi. Setiap orang itu datanya kayak gini. Ini customer pertama, ini customer kedua, customer ketiga, dan selanjutnya sampai 31. Ini kalau misalkan kita lihat minnya kurang lebih juga 132,5. Jadi sama kayak yang di sini. Gitu. Jadi ini data mentahnya. Nah, di sini kita mau lihat juga buat mastiin aja durasi jumlah datanya ada berapa. Kita coba ya. N, masukin aja ke dalam variabel N. Takutnya nanti kepake N row durasi. Oke, 31 ya, sesuai sama soal. Itu 31 observasi. Sampelnya ada 31. Nah, selanjutnya kita lakukan statistika yang dasar, yaitu yang kemarin juga udah dilakuin, ada namanya uji normalitas. Uji normalitasnya ini datanya numerik kan. Data numerik kita pakai Shapiro-Wilk. Tuh, kita coba aja Shapiro tes durasi. Oke. P-value-nya lebih besar dari 0,05. Berarti dia bisa dibilang distribusinya mengikuti distribusi yang Gaussian. Gitu. Terus selanjutnya kita langsung masuk aja ke hipotesis-hipotesisnya. Yang pertama yang A itu kita mau tahu nih, secara statistik 132,5 itu boleh nggak sih disamain sama 120 menit? Kita tetap hitung, maksudnya define dulu hipotesanya. Seperti tadi ada H0-nya, terus ada HA-nya. Apapun yang mau kita define, yang mau kita uji, itu kita masukin ke HA. Jadi kan tadi kita mau tahu tuh, durasi bulanan tuh sama nggak sih 120 menit? Maka kita masukin ke HA. Durasi bulanan sama dengan 120 menit. H0-nya merupakan kebalikannya, yaitu tidak sama dengan. Sekarang kita mulai t-testnya. Kayak tadi juga, jadi kita define satu-satu yang kita perluin, ada M-nya atau jumlah row-nya, terus ada min populasi. Min populasinya itu tadi 120 menit, terus min sampelnya. Dari 31 sampel, minnya itu adalah 132,5. Jadi, terus standar deviasi, kita tes aja di sini. Simpangan baku atau standar deviasinya, itu tadi 18,7. Ya, 18,7. 18,7. Oke. Terus alfa. Oke. Di sini kayaknya lupa ditulisin, tapi kita coba pakai alfa 0,1 ya. Sini kita coba pakai alfa 0,1, kita bedain sama yang awal. Jadi nilai alfa ini nanti bisa berubah-berubah ya. Ada yang 0,1, ada yang 0,05, tapi umumnya itu biasanya yang dipakai tuh 0,05. Cuma kita coba aja di sini kalau alfanya beda. Terus kita masukin ke dalam variabel lagi, decided misalkan. Ya, jadi kalau misalkan dalam statistik itu, apalagi kalau kayak t-test, z-test gini, dikenal ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada two-sided, itu yang ini nih, two-sided. Terus ada greater sama less. Kalau two-sided, ini berarti untuk nguji yang sama dengan. Yang hipotesisnya, kita mau tahu ini sama atau enggak sih. Gitu. Nah, kalau misalkan kata-katanya udah sama dengan, itu berarti kita pakai two-sided.
Oke, kita coba aja t-test. Kalau ini kita bisa langsung pakai fungsi ya. Kalau tadi kan z-test harus dibikin dulu tuh fungsi transformasinya. Kalau ini kita bisa langsung pakai t-test namanya. Terus kita masukin, ini kan dia minta X nih. X ini sebenarnya dataset. Jadi kita harus masukin datasetnya. Yaitu dataset yang tadi nih, namanya durasi. Masukin durasi, koma. Terus kita masukin lagi, yuk. Ini merupakan min populasinya. Terus kita pakai confidence interval. Confidence levelnya itu 1 min alpha. Jadi 1 min alpha, kita tulis aja. Ini kan kayak tadi yang aku jelasin ya, kalau misalkan alpha itu, kalau misalkan confidence interval itu kan 1 min alpha. Terus kita bisa define juga alternatif namanya. Alternatif to sided. Alternatif to sided ini maksudnya adalah kita ngasih tahu ke si t-test kalau kita itu mau ngetes secara two sided atau hasilnya adalah sama dengan atau tidak sama dengan. Kita coba run semuanya. Oke. Kita bisa lihat di sini beberapa hal yang penting adalah, yang paling penting ini adalah p-value. Kalau p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka kita bisa menolak hipotesis 0. Begitu. Terus di sini ada rentangnya juga. Terus ini merupakan min yang tadi kita cari, min dari si sampelnya. Gitu. Jadi yang penting itu ini yang harus dilihat. Kalau kurang dari 0,05, tolak hipotesis 0. Atau hipotesis 0. Terus ini kita juga bisa ngambil confidence intervalnya doang. Yaitu kita bisa pakai ini two-sided, kita tulis lagi variabelnya, terus kita tulis ini. Oke. Jadi dia cuma ngeprint confidence intervalnya doang. Oke. Nah ini kita bisa lihat nih, confidence interval itu merupakan sama kayak nilai Chris. Jadi ini merupakan rentang nilai yang bisa dianggap sama. Jadi antara 126, sekian sampai 138, sekian itu tuh masih bisa dikatakan sama secara statistik. Sedangkan min yang kita tes itu kan tadi 132 ya. Berarti dia masih masuk ke rentang confidence interval ini dong. Nah, dengan demikian dia masih dianggap sama. Gitu. Nah, ini juga kita bisa validasi lagi. Di sini kan kalau misalkan kurang dari 0,05, maka tolak hipotesis 0. Hipotesis 0 kita tolak, berarti yang kita ambil adalah hipotesis alternatif atau HA-nya. Berarti durasi bulanan itu secara statistik sama dengan 120 menit. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Belum ada, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya itu aku pengen ngasih tahu yang pengetesan yang greater sama less. Jadi di sini ada hipotesis lagi, durasi bulanan lebih dari 120 menit. Coba dong tolong tesin min yang kita punya itu, min sampel yang kita punya itu sebenarnya secara statistik lebih dari 120 gak sih? Berarti karena kita yang mau kita tes adalah lebih dari, berarti si lebih darinya kita masukin ke hipotesis alternatif. Hipotesis nolnya kebalikannya. Gitu. Jadi kalau HA-nya lebih besar, berarti kebalikannya lebih kecil, gitu ya. Ini isinya sebenarnya sama. Kita copy aja deh yang ada di sini. Caranya itu sama, cuman kita misalkan di sini greater. Nah, ini kan ada ditampung di variabel yang beda ya, biar nanti nggak campur-campur sama yang atas. Nah, ini tuh yang dipakai sama durasi juga, terus min populasinya sama, karena emang datanya juga masih sama kan ya. Terus confidence levelnya juga masih sama, tapi yang beda ada di alternatifnya. Kalau tadi two-sided,
untuk ngitung apakah dia sama dengan atau enggak. Kalau sekarang, karena kita pengen tahu lebih gede apa enggak sih, jadi kita tulis di sini greater. Jadi kita nyuruh si t-test ini untuk ngitung ini lebih gede atau enggak sih. Coba ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat p-value-nya. P-value-nya lagi-lagi kurang dari 0,05. Nah, kalau kurang dari 0,05 gini, berarti hipotesis nolnya kita tolak, yang kita terima adalah hipotesis alternatif. Yaitu berarti kesimpulannya adalah kita punya cukup bukti kalau durasi bulanan itu lebih besar dari 120 menit. Gitu. Terus untuk confidence intervalnya, greater, terus kita sama aja sih, kayak gini. Nah, dia tuh ngasih satu value kan, di sini ada 128. Nah, si t-test ini ngasih value 128. Kalau emang min-nya lebih besar daripada ini, maka otomatis dia akan bilang kalau durasinya itu akan lebih besar dari 120 menit. Karena tadi kan yang kita punya itu 130 sekian ya, berarti kan lebih besar. Oke. Terus selanjutnya yang terakhir itu untuk kalau emang diperluin buat ngecek kurang dari 120 menit. Kita sekarang cek lagi nih. Apakah 132 itu kurang dari 120 menit nggak sih secara statistik? Ini juga sama, cuman bedanya tuh di bagian alternatifnya aja. Jadi ini misalnya kita masukin ke less, terus di sini namanya less. Oke. Nah, di sini kan bisa dilihat p-value-nya lebih besar dari 0,05 kan. Berarti kalau misalkan p-value-nya lebih besar dari 0,05, kita terima hipotesis 0. Berarti kita nolak hipotesis alternatif. Kayak gitu. Jadi kita bisa bilang nih, kita sudah punya cukup bukti buat bilang kalau min yang kita punya itu lebih besar dari 120. Gitu. Terus ini juga bisa kita lihat lagi confidence intervalnya. Kayak gitu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini semua nanti akan kepake sih di bagian sini nanti ada nih. Tuh. Lakukan uji hipotesa satu sisi untuk menguji apakah min bla 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 lebih besar dari 10.000 USD. Nanti caranya kayak gini ya. Kayak yang tadi udah aku jelasin. Ini juga kalau misalkan ditanyanya lakukan uji hipotesa satu min populasi untuk menguji bahwa min bla 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 adalah 10.000. Berarti ini kita pakai yang two-sided. Kita mau ngecek apakah sama dengan 10.000 atau enggak. Terus yang satu lagi ini apakah dia lebih besar dari 10.000 atau enggak. Jadi yang dibedainnya itu cuman di bagian ini aja. Alternatifnya less, greater, atau two-sided. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Kalau emang nggak ada yang ditanyain, terus mau coba-coba sendiri dulu, boleh. Nih, kita sekalian absen dulu ya.